Perkenalkan, nama saya Salvia Evayanti Saragi dengan NIM 20050-20020. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kapasitas organisasi, yaitu di daerah saya di Batang, Kecamatan Bengkulu. Pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi struktur kelembagaan dan budaya organisasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan merubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dan mensejahterakan masyarakat. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas. Yang pertama, pengetahuan yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknik pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, dan pengetahuan diri. Yang kedua, kemampuan yang meliputi manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan bekerja dengan orang lain, penanganan konflik, dan belajar. Yang ketiga, tujuan yang meliputi yang pertama orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, serta norma dan etik. Berikut ada 4 faktor pendorong dalam pengembangan organisasi menurut Accenture Institute for Public Service Value 2002. Yang pertama, harapan dan aktivitas masyarakat. Yang kedua, perubahan ekonomi dan politik. Yang ketiga, perubahan sumber daya manusia dan organisasi. Dan yang keempat, teknologi. Selanjutnya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Yang pertama, kepemimpinan. Actor conducive leadership merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas. Dan yang kedua, komitmen bersama. Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Yang ketiga, reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, ada reformasi peraturan, kontekstualitas politik pemerintahan di daerah Indonesia, serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada, serta lain-lain faktor legal formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu teori yang dibawa Grindel dan Hildebrand 1995 mendefinisikan capacity building sebagai improvements in ability of public organization, either single or cooperation with other organizations, to perform appropriate tasks, merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu kasus yang saya bawa dari daerah saya sendiri, yaitu pengelolaan usaha keripik pisang. Di sini saya akan menjelaskan kasus tersebut dengan mengaitkan dengan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pengelolaan usaha keripik pisang perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik, perhitungan biaya produksi sampai dengan penentuan harga jual masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Namun demikian, secara sederhana, anggota kelompok memahami perhitungan biaya produksi dan penghitungan keuntungan. Metode pelaksanaan yaitu melalui pendekatan kelompok.
Khususnya, ibu-ibu dilakukan upaya-upaya membangun kapasitas untuk mengembangkan produk buah pisang. Capacity building dilakukan melalui pelatihan untuk kelompok dengan materi pembuatan kemasan, distribusi, serta pengelolaan keuangan. Model pengembangan kapasitas, program kegiatan peningkatan kapasitas produksi buah pisang tidak akan berhasil secara maksimal jika hambatan-hambatan yang terkait dengan sumber daya manusia, organisasi, dan interorganisasi masih ada. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang sudah saya jelaskan, yaitu Grindel dan Hildebrand 1995. Dengan demikian diperlukan peningkatan kapasitas UKM melalui 3 model intervensi sebagaimana yang disampaikan Grindel dalam Ilato, yaitu intervensi pada level sistem, intervensi pada level kelembagaan, dan intervensi pada level individual. Pembangunan kapasitas UKM keripik pisang membutuhkan peran pemerintah, terutama pemerintah setempat, untuk melalui kebijakan yang terfokus pada program yang dapat memberikan outcome yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di Batam. Kebijakan pemerintah dimaksud sebagaimana yang disampaikan, yaitu kebijakan yang memuat tujuan dibuatnya kebijakan serta sasaran yang jelas. Kebijakan pengembangan kapasitas UKM keripik buah pisang di Batam berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKM di Pemkong Palapas ini telah memberikan suatu solusi di dalam mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Produksi keripik pisang yang telah ada di masyarakat dapat dikembangkan pada skala produksi yang lebih besar karena memiliki potensi yang besar.